Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Sebelumnya, terimalah salam Namo Buddhaya. Dan bapak ucapkan semangat pagi buat anak bapak yang belajar di rumah. Masih ingat pesan bapak kemarin? Patuhi peraturan kesehatan, gunakan masker, sering rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan atau keramaian. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1 dan 2. Silakan dibuka bubenanya halaman 55. Di situ ada bacaan persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Mari kita membaca bersama-sama. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan-hewan yang memiliki persamaan ciri. Misalnya, ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies, sehingga mereka memiliki beberapa persamaan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu pula dengan bebek. Secara fisik, ayam dan bebek juga memiliki banyak persamaan. Misalnya, berkaki dua, bersayap, dan juga memiliki bulu yang menutupi badannya. Kita lanjut ke paragraf kedua ya. Ayam dan bebek memiliki perbedaan. Ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada kaki. Kaki ayam berbentuk ceker, sedangkan pada kaki bebek terdapat selaput. Kaki berselaput memudahkan bebek berjalan di lumpur. Kaki berupa ceker pada ayam memudahkan ayam mengorek tanah untuk mencari makanan. Nah, selesailah kita membaca bacaan persamaan dan perbedaan ciri-ciri hewan di sekitar. Pasti dari bacaan ini anak bapak memperoleh informasi penting dan mengetahui apa persamaan dan perbedaan pada ayam dan bebek. Anak bapak sudah tahu apa persamaan dan perbedaan ayam dan bebek? Nah, untuk lebih jelasnya, tengok di samping bapak ini. Nah, di samping ada persamaan ayam dan bebek. Mereka sama-sama hewan berkaki dua. Mereka memiliki sayap, mereka berbulu, dan mereka ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, anak bapak tahu kan pasti persamaannya. Selanjutnya kita lanjut ke perbedaan. Yang pertama, ayam memiliki paruh yang lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Sedangkan bebek paruhnya lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Yang kedua, perbedaan kedua terdapat pada kaki. Kaki ayam berupa ceker yang memudahkan ayam mengorek tanah, sedangkan kaki bebek terdapat selaput. Fungsi selaput ini untuk memudahkan bebek berjalan di lumpur. Nah, itulah persamaan dan perbedaan yang terdapat pada ayam dan bebek. Untuk selanjutnya ada tugas ini buat anak bapak. Nah, selanjutnya ada tugas ini buat anak bapak. Tugasnya ada 4, dikerjakan di buku latihan, soalnya tidak usah ditulis. Bapak bacakan ya soalnya. Bagaimana cara ayam dan bebek berkembang biak? Nah, jawabannya ada di bacaan tadi ya. Tuliskan 3 persamaan ayam dan bebek. Baru aja bapak bilang persamaannya tadi. Tuliskan 2 perbedaan ayam dan bebek. Sama juga ya, bapak baru aja jelaskan tadi perbedaannya. Yang terakhir, buatlah kalimat dengan kata berkembang biak. Nah, itulah tugas anak bapak di pagi hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Gimana, sudah paham kan? Setelah kita belajar membaca, mari kita belajar berhitung. Perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ini cara perkalian yang biasa. Anak bapak sudah mempelajarinya di kelas 2 yang lalu.
Bapak ada contoh 60 dikali 30 sama dengan titik-titik. Berarti 60 dikali 30 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik dan seterusnya. Angka belakang kita tulis di sini, di titik-titik ini sebanyak angka depan. Masih ingat kan? Untuk lebih jelasnya ditengok ini nah. 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. 30-nya ada 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Angka belakang sebanyak angka depan. 30 dikali 6 hasilnya adalah 180. Nah, Bapak pasti yang ini sudah paham. Bapak tidak akan menjelaskan panjang yang itu, Bapak akan menjelaskan tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Perkalian bilangan dengan cara bersusun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cara bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Mari kita bahas satu persatu. Untuk cara bersusun panjang, Bapak ada contohnya ini. Bapak ada sebuah perkalian 234 dikali 4 sama dengan titik-titik. Caranya kita susun ke bawah. Kita tulis angka 234, di bawahnya kita tulis angka 4 dan beri garis dan beri tanda perkalian atau silang. Kita kalikan 4 dikali 4, dimulai dari belakang ya, hasilnya 16. 4 dikali 3 hasilnya 12. Tapi sebelum kita menulis 12, kita beri tanda 0 dulu atau kosong di belakang. Baru kita tulis angka 12-nya. Nampak ya? Paham ya, Bapak ya? Setiap turun sekali kita akan tambah 0. Kalau turun 2 kali berarti nanti tambah 02. Oke? 4 dikali 2 hasilnya 8. Tapi dia turun 2 kali, kita tambah 02 dan beri angka 8. Setelah itu kita beri garis dan kita jumlahkan. 6 ditambah 0 atau ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 6. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi perkalian 234 dikali 4 hasilnya 936. Nah, itu cara perkalian dengan cara bersusun panjang. Untuk cara perkalian yang bersusun pendek, mari kita bahas bersama-sama. Bapak ada contohnya ini. 234 kita kali 6. Sama, kita tulis seperti yang di samping, 234 dan di bawahnya angka 6, beri garis dan beri tanda perkalian. 6 dikali 4 hasilnya, kenapa Bapak tulis 4? 6 dikali 4 hasilnya 24. Dan angka 2-nya kita simpan di atas. Oke, paham? Kita tidak tulis kalau yang di sini tadi kita tulis semua. Kalau di sini kita tulis angka belakangnya saja. 6 dikali 3 hasilnya 18. 18 kita tambah 2. 18 kita tambah 2 hasilnya 20. 0-nya aja kita tulis, 2-nya kita simpan di atas. 2 dikali 6 atau 6 dikali 2 hasilnya 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Jadi perkalian 234 kita kali 6 hasilnya 1404. Gimana anak Bapak paham? Bapak rasa anak Bapak semuanya paham. Nah, setelah kita belajar perkalian dengan cara panjang dan cara pendek, ini ada soal, ini ada tugas buat anak Bapak. Silahkan kerjakan latihan halaman 59 dan 60 di buku pena ya nak. Nomor 1 A dan B, nomor 2 A dan B, nomor 3 ABC, nomor 4 ABC. Jadi totalnya ada 10 soal. Dikerjakan di buku pena saja untuk matematikanya ya. Setelah kita belajar matematika, kita lanjut belajar pendidikan kewarganegaraan. Makna bersatu dalam keberagaman. Kemarin kita sudah belajar keberagaman apa aja yang ada di sekolah. Nah, kita ulas kembali ya. Yang pertama,
keberagaman ciri fisik, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berambutnya panjang, ada yang berambut pendek, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang bola matanya besar, ada yang bola matanya kecil. Nah, yang kedua warna kulit, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang. Sifatnya, keberagaman sifat, ada yang baik hati, ada yang murah hati, ada juga yang jahat. Yang selanjutnya, keberagaman dalam kemampuan, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang pandai berolahraga, ada yang kurang pandai berolahraga. Yang terakhir, keberagaman dalam kegemaran atau kesukaan, ada yang suka menari, ada yang suka bermain bola, ada yang suka bermain handphone, dan lainnya. Bagaimana menyikapi keberagaman tersebut atau memaknai keberagaman tersebut? Boleh ditengok di samping Bapak ini. Mari kita membaca bersama-sama. Nah, bagaimana cara memaknai pengamalan Pancasila tersebut? Boleh ditengok di samping Bapak ini. Bapak ada penjelasannya di samping ya. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila Pancasila. Yang selanjutnya, jika perilaku tersebut didasari dengan rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita berarti mengamalkan sila ketiga. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat. Jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Ingat ya, yang pertama, walaupun kita berbeda-beda, kita memandang perbedaan itu sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama. Jika kita menganggap perbedaan atau keberagaman itu sebagai rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika keberagaman itu atau perbedaan dianggap untuk mempererat persatuan dan kesatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga. Dan saat berdiskusi, kita memandang keberagaman itu, saat berdiskusi kita menganggap ada perbedaan, berarti kita mengamalkan sila keempat. Yang kelima, jika kita melihat semuanya ini tidak ada keberagaman, tidak ada perbedaan, berarti semua adil, semua sama, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Gimana anak Bapak? Paham kan? Selanjutnya, ini ada tugas PPKN. Silahkan dibuka bupenanya halaman 63. Dikerjakan di bupena saja ya nak. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Nah, tugasnya itu PPKN. Bapak lanjutkan. Terima kasih, semangat dalam belajar di rumah. Mari kita simpulkan bersama-sama tadi belajar apa di pagi hari ini. Kita tadi yang pertama membaca bacaan tentang persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Tadi bacaan tersebut tentang persamaan dan perbedaan ayam dan bebek. Setelah kita membaca persamaan dan perbedaan makhluk hidup, kita belajar matematika tentang perkalian bersusun. Yang ada cara pendek, ada yang cara panjang. Tadi Bapak sudah jelaskan dua-duanya, bagaimana cara panjang dan bagaimana cara mengerjakan perkalian dengan cara pendek. Yang terakhir, kita belajar PPKN, yaitu makna pengamalan sila Pancasila. Nah, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Bapak akhiri, semangat pagi, namo buddhaya.